Mas Restu. Menurut Mas Restu selama pandemi ini, mungkin berbasis data yang ada, apakah memang perceraian di masa pandemi ini begitu mencolok ininya? Secara jumlah memang meningkat gitu, atau sebenarnya sama tapi punya alasan yang berbeda? Misalkan bisa jadi pandemi karena terkait ekonomi mungkin, atau terkait KDRT macam-macam, lalu yang dulu mungkin karena apa, nggak tahu ya. Mungkin analisisnya Mas itu gimana ini? Monggo. Ya, terima kasih. Selamat sore Sobat Mitra. Mohon maaf telat ya Mas ya. Okay. Kalau bicara mengenai perceraian itu, kalau melihat data ya, karena kebetulan saya juga sedikit banyak dolan di pengadilan agama itu. Oke. Misalnya kalau di Bantul itu setiap hari itu pasti ada aja yang bersidang gitu kan. Oke. Dan itu urutannya itu sampai bisa lebih dari 10. Artinya ada 10 tiap kasus. Hari? Ya. Tiap hari itu 10 kasus cerai. Itu di Bantul. Sidang yang berulang ya, atau tiap hari memang ada laporan cerai? Mungkin yang jelas ada 10 kasus. Oke. Sidangnya enggak, 10 kasus yang berbeda. Oh gitu, tiap hari? Ya, 10 kasus perceraian. Oke. Ya kan, berarti ada 10 pasangan yang proses cerai. Oke. Nah, itu di Bantul. Jadi kalau di Jogja ini angka perceraian yang tertinggi itu di Bantul, di Sleman, di kota. Bantul, Sleman, kota. Ya, 3 daerah ini yang banyak ya. Oke. Melakukan perceraian. Nah, kalau kita lihat data lagi misalnya 2019 gitu ya. Di LBH Jogja ataupun di PPHI itu tertinggi memang angka perceraian kasusnya. Oke. Jadi selain kasus yang lain, struktural yang lainnya, kasus perceraian ini cukup tinggi gitu kan. Bahkan kalau di LBH Jogja itu sebenarnya 2019 itu justru kasus yang ditangani itu paling banyaknya malah kasus perceraian, bukan kasus rakyat. Bukan kasus struktural. Oke. Kalau dihitung dari jumlah per kasus ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau pandemi ini kemarin aja di Wates itu ada 10 juga. 10 kasus. Berarti maksudnya Kulon Progo ya? Ya, berarti kalau rentangnya, jadi proses perceraian itu kan di pengadilan agama itu paling cepat 1 bulan, paling cepat itu, paling lama 3 bulan prosesnya. Oh. Itu. Nah, 10 kasus 1 hari itu di Wates. Tapi sebenarnya mungkin nggak mesti 10 hari ya, maksudnya 10 kasus tiap hari ya? Enggak, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya. Itu. Tapi pernah ditemui kasus sampai mungkin beberapa hari, kok ya. Kasusnya kok segitu gitu ya. Nah, kalau di masa pandemi ini karena kemudian ya faktor yang menyebabkan dorongan cerai itu kan ada banyak sih. Misalnya soal faktor ekonomi gitu kan. Ketika kemudian orang tidak bekerja, kemudian ada tuntutan dari istri untuk bercerai, misalnya seperti itu. Atau ya faktor yang lain kan biasanya kalau perceraian itu faktor ketidakharmonisan karena misalnya ada yang selingkuh salah satu pihak dari pasangan itu. Ada juga yang kemudian yang faktor lainnya, misalnya ketidaksiapan mental gitu kan. Misalnya di anak-anak muda yang memutuskan menikah muda karena tidak siap sebagai suami istri, setelah menikah istilahnya kaget, masih labil lah egonya, akhirnya memutuskan cerai. Itu banyak di Hargorejo, di Kulon Progo yang didampingi Mitra Wacana di salah satu desa di Kokap itu. Di Hargorejo itu
angka perceraiannya cukup tinggi, terutama di pasangan anak-anak muda yang memutuskan nikah muda itu. Oke. Jadi waktu itu kepala desanya ya, kepala kelurahan gitu kan, itu Kelurahan itu Kapenawon bukan ya? Itu bukan, kecamatan. kelurahan ya? itu desa. Desa ya Mas. Desa itu curhat ke saya itu kan, gimana ngatasi anak-anak muda yang memutuskan cerai ini, karena kemudian banyak yang nikah muda. Nah, misalnya kalau soal itu ya sebabnya dari pergaulan bebas sih. Jadi ada yang hamil duluan sebelum nikah sehingga terpaksa harus menikah. Ada juga dari desakan orang tua untuk menikah daripada pacaran lama-lama, nggak baik dinikahkan lah itu. Ada juga yang ya karena keinginan apa masing-masing dari tiap pasangan itu untuk nikah muda, tetapi mereka belum mengetahui konsekuensi setelah nikah muda itu apa. Misalnya ketika mentalnya tidak siap, itu kaget gitu kan, harus ngurusi rumah tangga yang mereka sebenarnya punya keinginan lain, misalnya masih pengen main, masih pengen bebas gitu, tapi nggak siap Ya. sehingga ada yang terlantar, akhirnya ya sudah cerai gitu. Oke. Nah, secara ini apa problemnya kan beragam ya ininya. Nah, sejauh ini kalau perbedaannya istilahnya itu dengan sebelum COVID sama selama pandemi COVID itu, kira-kira faktor penyebabnya lebih banyak yang mana ini kemungkinannya? Lebih banyak yang ini, yang faktor ekonomi. Lebih banyak faktor Lebih ekonomi. banyak faktor ekonomi. Oke. Karena faktor ekonomi ini kan dia sangat berpengaruh ketika keluarga tersebut tidak punya pendapatan, misalnya sama-sama nganggur, akhirnya ya sudah balik ke orang tuanya masing-masing gitu kan. Karena itu juga sebenarnya bukan faktor yang tunggal ya, dalam artian terpisah. Oh, ekonomi setelah udah, karena akan merembet sebenarnya. Ya. Istilahnya setelah faktor ekonomi misalkan sebagai trigger awal, makanya dia akan masuk ke tidak harmonis. Setelah itu apa macam-macam, ada mungkin setelah itu selingkuh macam-macam ya, bisa jadi. Nah, sejauh ini kalau pengamatan karena Mas itu punya data ya di pengadilan itu kasusnya ternyata termasuk cukup banyak menurut saya, kalau rentangnya setiap hari hampir 10 kasus katakanlah, walaupun itu naik turun ya, tapi itu menurut saya cukup banyak itu. Kalau dari segi umur, apakah memang lebih banyak yang umur muda, atau sebenarnya juga yang umur sudah istilahnya 30 tahun ke atas, 40 atau apa, juga banyak itu? Kalau segi umur 30 ke atas banyak, 25 ke atas, 25 ke atas itu ya. Lebih banyak yang bercerai. Oke. Ya memang betul, jadi penyebab awalnya itu dia dari faktor ekonomi, kemudian karena faktor ekonomi lah kemudian merembet, misalnya si istri kemudian mencari laki-laki yang lebih bisa menghasilkan uang gitu, pendapatan, lebih bisa membahagiakan gitu. Nah, akhirnya suaminya juga nyari, suaminya juga karena kemudian tahu kayak gitu, ya udah itu selingkuh juga. Jadi kemudian menjadi tidak harmonis gitu. Ya itu sih betul. Istilahnya ya itu bisa dua sisi ya. Istilahnya kadang bisa aja pemicu di awal si laki-lakinya, bisa juga perempuannya, maksudnya itu bisa sangat terbuka di rentang itu ya. Tapi ini menarik untuk melihat sebenarnya, karena kasus perceraian itu kan sebelum pandemi sebenarnya juga termasuk sudah banyak ya menjawab gitu ya. Nah, apakah saya melihat kalau sebelum pernikahan itu kan ada semacam ini ya, apa itu namanya, kayak sekolah atau ceramah atau apa itu loh, saya lupa sebutannya. Sebelum nikah itu
itu sebenarnya punya dampak, mungkin ya tetap punya dampak, tapi sebenarnya sejauh ini itu kalau dari segi penilaian, kalau dari segi kasus itu kan berarti itu penting, karena orang kan berarti butuh nih, kalau menikah butuh informasi awal, harus ada kesepahaman seperti ini macam-macam sejak awal. Bisa jadi juga perjanjian pranikahnya harus ada, misalkan harus seperti apa, belum nanti gono gininya, belum nanti istilahnya tanggung jawab ke anak seperti apa gitu. Nah, sejauh ini dampak dari itu tadi, semacam sekolahnya pranikah itu, atau juga mungkin perjanjian pranikahnya itu, sejauh ini dia sudah maksimal belum sih, sehingga kok kasus perceraian itu sampai saat ini sepertinya menjadi problem yang cukup besar itu. Ya, jadi gini, secara garis besar ketika kemudian pernikahan itu dilakukan dengan paksaan gitu. Paksaan dalam artian karena sesuatu hal dia harus terpaksa menikahi pasangannya gitu kan. Itu timbul efek kedepannya itu nggak baik. Misalnya contoh, ketika pasangan itu hamil duluan sebelum nikah, sehingga kemudian ada tuntutan paksaan dari luar dirinya pasangan itu untuk nikah, misalnya dari orang tua atau biar nggak malu sama tetangga nikah itu. Nah itu salah satu contoh. Misalnya perjodohan itu juga karena paksaan kan. Itu juga berpengaruh ketika dalam membina rumah tangga di kemudian hari, ternyata ada yang ganjel bahwa ternyata nggak cinta gitu kan. Seperti itu. Itu di awal aja sebenarnya sudah bermasalah. Itu kan punya potensi atau resiko memang nantinya ke depan bermasalah. Apalagi yang bukannya apalagi wong yang istilahnya mungkin pada suka ya. Pasangan muda suka sama suka, nikah itu aja dulu sempat saya baca kasus cerainya tetap banyak juga. Apalagi sejak awal sudah bermasalah itu maksud saya kan gitu. Betul. Ininya itu ya saya kira di satu sisi mungkin ini ya kompleks. Kalau kita mau bicara ini lalu seperti apa ya sebenarnya, mungkin memang agak kompleks, tapi kita bisa melihat menganalisis ininya Mas Restu, mungkin nanti step by stepnya itu seperti apa agar problem-problem yang memungkinkan nanti ada perceraian itu sebenarnya bisa diminimalisir gitu. Kira-kira gimana? Misalkan ya tadi soal nikah mudanya, oke. Lalu soal problem nikah muda itu sendiri kan ada beragam tuh, misalkan nikah muda suka sama suka, lalu ada sebenarnya dijodohkan, lalu ada juga kasus kekerasan seksualnya, perkosaan apa tapi dipaksa nikah, kan sebenarnya kompleks ya. Lalu itu belum yang sebenarnya yang kasus yang mungkin sudah biasanya yang sepuh-sepuh itu sepuh-sepuh, maksudnya udah dewasa di 30 tahun mungkin selingkuh macam-macam kasusnya, lalu juga akhirnya muncul itu. Nah mungkin bisa sedikit Mas ya dianalisis lah, walaupun mungkin subjektif ya, tapi bisa menjadi semacam basisnya dan data, nggak masalah. Kira-kira gimana ini penanganannya untuk meminimalisir kasus perceraian ini? Ya, ketika kemudian pertanyaan seperti itu kan balik lagi kepada subjek orangnya ya. Misalnya ketika sebelum menikah itu kan ada kesepakatan. Jadi kesepakatan itu dia yang namanya kesepakatan atau perjanjian itu kan dilakukan secara hukum ini ya, dengan sadar gitu kan. Terus yang kedua itu cukup umur, dia cakap hukum gitu. Terus yang ketiga itu ya dengan apa, ikhlas gitu. Jadi kesepakatan itu dibangun berdasarkan konsensus gitu kan, yang ketika nantinya setelah berumah tangga mereka sudah melakukan komitmen dari awal gitu.
Nah, kebanyakan kasus perceraian itu ketika kemudian membangun komitmen dari awal itu masih ada keterpaksaan atau ketidakikhlasan. Misalnya yaitu tadi kasus-kasus yang ketika nikah itu kemudian ada unsur pemaksaan dan kekerasan misalnya. Perjodohan kan itu menurut saya kekerasan dia. Karena kan itu dia kemudian memaksa secara batin ya, secara mental pada pasangan tersebut untuk dinikahkan gitu kan. Jadi nikah itu adalah hasil keputusan pasangan tersebut secara murni. Seharusnya seperti itu. Tetapi ada pihak-pihak lain yang kemudian intervensi itu, yang kemudian itu menjadi keterpaksaan. Nah, gitu sih. Jadi kalau kemudian karena gini, menurut saya ya pernikahan itu suci ya. Artinya pernikahan itu ya satu untuk selamanya. Jadi tidak poligami. Saya nggak sepakat mengenai poligami sih. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjaga rumah tangga itu ya, walaupun saya sebenarnya belum menikah ya, tetapi kalau lihat pengalaman curhatan teman-teman yang sudah menikah, baik yang berhasil membina rumah tangga sampai lama atau yang tidak berhasil membina rumah tangga, cerai gitu ya, mereka kemudian punya jalan cerita masing-masing yang berbeda. Tentu saja kita tidak bisa menyamakan kalau kemudian bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi perceraian. Karena pada dasarnya cerai itu kan hak, gitu kan, hak manusia itu kan. Boleh-boleh saja bercerai, gitu kan. Tetapi atas dasar hak itu nantinya timbul konsekuensi. Ketika cerai, walaupun itu hak manusia ya, tetapi itu menimbulkan konsekuensi. Misalnya soal anak nih, ketika keluarga atau pasangan tersebut sudah punya anak gitu. Biasanya rebutan anak. Jadi anaknya pengen di salah satu orang tua tersebut, baik misalnya ada ke bapaknya atau ke ibunya gitu kan. Itu biasanya rebutan. Nah, kalau di undang-undang pernikahan itu ya, di perceraian itu undang-undang anak ya, itu juga diatur sih, misalnya ketika anak tersebut di bawah umur 12 tahun itu masih menjadi pengampuan ibunya. Karena pertimbangannya itu masih kecil di bawah 12 tahun tersebut, sehingga butuh perawatan, butuh penjagaan dari induknya langsung yang melahirkan, yaitu si ibu. Ya bukan induk ibunya lah itu yang kemudian melahirkan anak tersebut gitu kan. Nah kalau di atas 12 tahun itu sebenarnya diberikan hak pilih anak tersebut. Misalnya mau memilih ikut siapa, ikut bapak atau ikut ibu, itu boleh. Jadi demokratis gitu. Tapi kenyataannya di lapangan enggak demokratis. Ketika si anak kemudian diperebutkan ya, harus ikut bapaknya, ibunya nggak mau, itu kan karena pertentangan orang tuanya sebenarnya. Walaupun anak tersebut sebenarnya bebas untuk memilih ikut yang mana, gitu. Karena misalnya di atas 12 tahun itu ya, yang ideal ya dia udah dewasa, udah bisa memandang, memilih, menilai mana yang lebih baik orang tuanya itu, gitu kan. Tapi kalau di bawah 12 tahun secara hukum dikatakan belum bisa berpikir secara jernih gitu. Karena masih anak-anak gitu. Itu sih, Mas. Nah, itu menyinggung tadi, menarik soal konsekuensi ya dan hak itu tadi. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa perceraian itu di satu sisi juga tidak melulu problem ya. Tidak melulu problem. Di satu sisi bisa jadi itu memang solusi. Iya, betul. Karena apa? Karena kita melihat banyak kasus nggak bisa, ada orang yang akhirnya tersiksa hanya demi status suami istri, lalu pada akhirnya malah nggak bahagia,
malah sering mendapatkan kekerasan, lalu pada akhirnya malah berlanjut bahkan sampai kasus yang sangat fatal, pembunuhan macam-macam. Nah, betul. Ini menurut saya memang harus hati-hati dalam konteks penyikapan berbicara perceraian itu, jangan sampai nanti menimbulkan stigma, karena kan pada setelah selesai itu kan muncul stigma itu. Ada sebutan janda, duda, lalu orang stigma itu menjadi otomatis kadang di lingkungan sosial ya itu muncul. Nah padahal itu tadi ada problem yang sebenarnya sangat kompleks. Bisa memang idealnya ya mungkin perceraian itu tidak terjadi kan gitu secara ini. Tapi katakanlah itu pun terjadi, memang ada faktor tertentu. Bahkan memang ada yang perceraian yang memang cerai yang memang baik-baik. Dalam arti baik-baik itu memang wis kesepakatan, walaupun mungkin baik-baik itu masih tanda kutip ya, maksudnya kan orang tetap cerai itu berat ya di banyak sisi itu, tapi memang mungkin itu tadi ketidakcocokan, nggak harmonis macam-macam, tapi itu bukan kasus yang kekerasan misalkan, tapi memang kok kayaknya nggak srek lagi ya atau apa, lalu dia ngobrol sepakatan ya udahlah cerai misalkan. Nah di satu sisi itu tadi itu ternyata bisa di satu sisi solusi, memang di sisi yang lain itu punya dampak misalnya pada anak. Tapi itu juga saya melihat ya Mas Restu, nanti tolong ditanggapi. Karena gini, beberapa kasus kan kita melihat ada misalkan kasus cerai ini, kalau ini nggak cerai ini anaknya nanti juga dia bisa mendapatkan kekerasan terus, kan banyak tuh yang kekerasan dari orang tua, entah bapak entah ibu ya. Lalu penyelamatannya wis nggak cocok pasangan, memang harus cerai, si anak juga terselamatkan di satu sisi. Ada yang memang cerai itu pada akhirnya yang jadi korban anaknya, nggak mendapatkan perhatian orang tua macam-macam gitu. Nah itu tadi yang kompleks gitu ya. Ini bukan suatu dunia yang linear gitu ya. Nah gimana itu Mas? Saya sepakat bahwa memandang perceraian itu tidak melulu dia menjadi masalah, bisa saja dia menjadi solusi gitu kan. Karena misalnya di beberapa kasus ketika kemudian membina rumah tangganya itu, contohnya ya si suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya ataupun bentuk kekerasan yang lainnya, itu kan artinya si istrinya tertindas, teraniaya kan, sehingga si istri kemudian memutuskan untuk pisah. Nah itu menjadi solusi ya, walaupun memang prosesnya itu karena kan cerai kan ada dua, sepakat keduanya cerai atau salah satunya kan gitu. Nah yang cukup berat kan yang salah satunya. Berbeda kalau yang kedua belah pihak, baik laki-laki atau perempuannya itu sepakat untuk cerai. Misalnya gini, si istri kemudian mandul ya. Nah si suami itu ingin punya anak gitu kan. Pada akhirnya ya sudah, mereka memutuskan untuk cerai baik-baik, tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan, karena kondisi yang dialami secara alami kan gitu, berasal dari faktor internalnya sendiri kan gitu. Ya sudah, cerai kasusnya baik-baik. Juga bisa ya itu dibalik ya. Ya dibalik juga. Misalkan yang mandul laki-laki bisa juga gitu kan, cerai baik-baik. Itu salah satu contoh cerai yang baik-baik gitu kan, dan menjadi solusi kan gitu. Dalam prosesnya ya lancar gitu kan. Tapi kalau cerainya dia hanya salah satu pihak yang ingin cerai, itu biasanya dalam proses advokasi misalnya di pengadilan itu lama. Kan tahapannya ada mediasi dulu sebelum masuk sidang gitu kan. Pembacaan gugatan misalnya, itu mediasi nggak ketemu, paling banyak itu paling sampai 2-3 kali lah mediasi itu kan. Akhirnya masuk ke proses persidangan cerainya. Gugatannya soal apa nih? Apa alasannya, misalnya soal ekonomi atau soal ketidakharmonisan, soal selingkuh kan. Nah itu harus dibuktikan hal-hal yang digugat itu.
Dituntut di dalam perceraian harus dibuktikan di pengadilan. Misalnya kalau dia selingkuh, apa buktinya si laki-laki suaminya ini selingkuh? Ternyata ada buktinya, oh benar. Tapi kalau nggak ada, itu hakim boleh saja membatalkan pengajuan cerainya karena tidak terbukti dan ada upaya untuk perdamaian, kan itu. Ketika kemudian ya sudah, si laki-laki kemudian mengakui kesalahannya, kemudian minta si istrinya balik lagi, ya sudah, dia balik lagi gitu kan, nggak jadi cerai gitu. Itu berarti kalau salah satu kekeh mau cerai, yang satu kekeh nggak mau, itu prosesnya gimana itu? Prosesnya di pembuktian. Jadi pembuktian itu kan ada dua, pembuktian saksi, saksi yang kemudian mendengar, melihat langsung pertengkaran misalnya, itu kan ada saksinya minimal 2 orang. Oh iya, misalnya saksinya dari keluarga si istri yang mengajukan gugatan cerai, misalnya dia kakaknya atau siapa orang tuanya yang memang melihat langsung, atau temannya, tetangganya, itu bisa dijadikan saksi. Artinya dia menjadi saksi pada saat kejadian ketidakharmonisan itu, pertengkaran atau kekerasan yang terjadi. Atau yang kedua ya dokumen ya, bisa audiovisual sih, misalnya bukti video dia selingkuh, atau bukti misalnya dia tidak bekerja, dia tidak menafkahi si istri, itu bisa dijadikan bukti. Nah, dua hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan cerai atau tidak. Seperti itu. Jadi Mas Restu, nanti kita lanjut. Masih ada beberapa pertanyaan kan nyambung yang itu, karena saya kira ini memang detail-detail soal misalkan alur ya, itu saya kira penting juga sih sebenarnya. Termasuk sebenarnya proses mediasi itu sebenarnya seperti apa sih misalkan ya. Nah, itu kan menjadi menarik itu untuk memang mungkin bisa dibagi ya. Mungkin kita break sebentar teman-teman, karena di Sinau Sareng ini juga biasanya 2 sesi, lalu ada break, nanti ada iklan layanan masyarakat dari teman-teman Mitra Wacana dan yang lain-lain mungkin gitu. Kita break sebentar, mungkin 3-5 menit. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik, seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan.
yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi sesi yang kedua ini, masih bersama Mas Restu Baskara dan saya Arif Sugeng Widodo sebagai host. Sebelum kita lanjut tadi, Mas Restu, beberapa obrolan tadi, ada pertanyaan ini dari Mbak Imelda di Sragen. Pertanyaannya, bagaimana jika perceraian terjadi karena ada perselingkuhan dari pihak istri? Apakah hak asuh anak tetap jatuh pada pihak istri? Gimana ini, Mas Restu? Mungkin tadi juga ada pertimbangan umur atau macam-macam. Kalau seperti kasusnya kayak gini gimana? Ya. Jadi kalau di aturannya itu kan ketika anak itu di bawah 12 tahun diprioritaskan ikut ke ibunya. Tetapi itu juga tidak mutlak melulu seperti itu. Misalnya ketika kemudian hakim melihat, pertimbangan hakim melihat bahwa si istri ini dia punya kelakuan yang buruk ya, salah satunya selingkuh misalnya, itu kemudian hakim juga bisa memutuskan dengan pertimbangan perbuatan si istri tersebut yang kemudian dia berpengaruh nantinya ke anak, sehingga tidak bisa dijadikan panutan atau menjadi orang tua yang baik bagi anaknya. Hakim bisa memutuskan anak tersebut ikut si suami. Seperti itu. Misalnya kalau contohnya ya cerainya Ahmad Dhani dan Maya Estianti, itu kan jelas.
Ya kan, karena kemudian di persidangan Maya Estianti mabuk-mabukan gitu kan, ada buktinya segala macam, makanya ikut ke Ahmad Dhani-nya, anaknya kan gitu, semuanya kan. Istilahnya fakta hukumnya di situ, makanya ditariknya ke sana. Ya, fakta hukumnya nanti yang berbicara di pengadilan, seperti itu. Oke. Istilahnya bisa aja ya tetap ikut suami. Bisa ikut suami, tapi kira-kira bisa nggak ini ikut istri? Ya nanti kan kalau biasanya itu misalnya si istri kemudian dituduh seperti itu kan, itu tadi lagi-lagi bukti yang berbicara. Atau misalnya istri juga membongkar kelakuannya si suami yang sama-sama selingkuh misalnya. Nah ini hakim itu biasanya juga cukup berat memutuskan. Tetapi nanti balik lagi ketika kemudian yang bersalah ini dua-duanya yang melakukan penyelewengan atau kesalahan itu balik lagi karena pertimbangan umur, misalnya anak tersebut di bawah 12 tahun sehingga ikut sama ibunya gitu. Tapi kalau ibunya yang melakukan kesalahan, selingkuh misalnya itu tadi, dan terbukti, itu bisa jadi anaknya yang kecil yang di bawah 12 tahun itu bisa ikut ayahnya. Karena pertimbangan tersebut itu tadi kayak gitu. Tapi bisa juga ya, maksudnya kalau si ayah kebetulan, kalau kasus yang ditanyakan itu tadi juga nggak menginginkan hak asuh, ya udah ikut si istri itu tadi, ya bisa aja ya. Iya. Tapi mayoritas ya, kalau sudah punya anak itu biasanya ya, ini mayoritas ya, nggak semua sih, itu pasti nuntut anak, hak asuh anak ya. Itu agar biasa itu masuk dalam ini ya, di pengadilan itu. Iya. Dan itu masuk di dalam gugatannya itu kan. Gugatannya. Permohonan cerainya itu. Kayak gitu. Nah, terima kasih Mbak Imelda pertanyaannya. Nah, soal ini mediasi, ini tadi menarik karena nyinggung soal mediasi ya, dan mediasi itu sebenarnya dia ada aturannya, minimal sekian kali, maksimal sekian kali, itu ada nggak? Lalu sebenarnya proses mediasi itu sendiri seperti apa toh? Gitu. Ya kalau mediasi pada umumnya kan dia menjadi alternatif dispute resolution atau resolusi alternatif ketika sebelum masuk ke ranah litigasi atau pengadilan. Itu biasanya dilakukan karena kemudian mencari win-win solusi. Terus kemudian sifatnya itu kekeluargaan, itu kan. Nah itu dilakukan. Nah mediasi biasanya itu maksimal itu dilakukan 3 kali sih, paling maksimal itu. Maksimal 3 kali. 3 kali. Setelah itu kalau mentok ya terpaksa harus masuk ke ranah litigasi pengadilan. Proses persidangannya itu. Tapi biasanya kalau bicara soal kasus cerai itu paling banyak 2 kali. 1 kali dipanggil misalnya nih, terus pihak yang tergugatnya nggak datang, berarti mediasi kedua besok lagi. Yang kedua nggak datang lagi, ketiga terakhir. Kan gitu, 3 kali. Tapi kalau dua-duanya datang nggak nemu titik temu, bisa dilakukan sekali lagi sampai mediasi kedua. Nah mediasi kedua dua-duanya datang, antara penggugat dan tergugat datang, tetapi deadlock, ya masuk ke sidangnya, ke proses sidangnya. Itu. Nah proses mediasi berarti udah sebenarnya juga sudah ada hakimnya, makanya hakim udah terlibat. Iya terlibat. Mediatornya itu nggak harus hakim, tapi biasanya mediator kasus perceraian di pengadilan agama itu bisa penunjukan, nggak harus hakim. Jadi misalnya mediator kasus cerai, dia sebagai mediator dia ada sertifikasinya. Oh ada sendiri? Iya ada. Jadi nggak harus hakim. Itu di luar pengacara ya? Iya di luar, karena itu masih masuk dalam advokasi non litigasi kan, di luar yang pengadilan. Mediatornya siapa? Ya pengadilan agama. Tetap pengadilan agama. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau penunjukan. Jadi karena mediator ini kan juga ada kriterianya, gitu kan, ada syaratnya, sehingga dia dianggap sudah
layak menjadi mediator. Misalnya biasanya nih ya, yang ditunjuk sebagai mediator itu dia aktivis perempuan misalnya, ditunjuk sebagai mediator kasus cerai gitu. Kayak gitu. Oke. Ya, menarik saya kira. Nah, ini Mas, karena kan sebenarnya kalau pembahasan soal ini ya, perceraian itu di satu sisi sebenarnya juga banyak, walaupun bisa jadi banyak orang juga nggak ngikutin misalkan. Nah, kalau soal dampak sih sebenarnya kita bisa lihat ya dampak ya itu tadi banyak dan kompleks gitu. Kalau kita melihat kasus perceraian itu berbasis gender, sebenarnya kalau kita lihat di awal tadi itu kan kalau mau dipetani kan sebenarnya agak satu kasus saja bisa beragam itu. Dalam artian misalkan lah ya, satu kasus di awal itu karena kasus ekonomi misalkan. Itu kalau di ekonomi itu gimana problemnya? Apakah nanti itu karena laki-laki gak bisa biayai atau gimana misalkan? Karena konsep di situ kan sebenarnya kalau kesepakatan di awal misalkan pranikahnya itu ada misalkan ini loh mungkin kita nikah ini memang penghasilannya belum pasti, tapi kita mau berjuang bareng-bareng nih, kira-kira bisa jadi nanti penghasil yang gede yang perempuan atau sebaliknya, yaitu beragam, tapi itu menjadi sebuah kesepakatan. Bisa jadi seperti itu, dan itu menurut saya sudah agak matang. Tapi kan kadang enggak. Kok konsep sosial itu kan kalau soal gender itu kan ya laki-laki itu penanggung jawab penuh. Dan pada saat nikah itu kan mesti kan itu malah memang munculnya gitu ya, bertanggung jawab macam-macamnya itu di situ. Nah, di satu sisi itu bisa jadi problematik ya, karena saat ini kan sebenarnya kalau saklek pandangannya itu misalnya yang laki-laki dia yang istilahnya penanggung jawab ekonomi, tapi di banyak kasus itu ya entah dia di PHK, entah kebetulan bisnisnya bermasalah atau macam-macam, kebetulan si istri nggak bekerja, bisa jadi itu menjadi problem. Bisa jadi istri bekerja pun menjadi problem juga. Ada dampak-dampak psikologis soal loh saya mestinya yang punya otoritas macam-macam, akhirnya malah seperti di bawah, lalu muncul kekerasan KDRT. Nah itu kompleks ya, dalam arti itu satu kasus aja soal itu misalkan, lalu kacamata gendernya mungkin kita bisa melihat agak kompleks juga ya di sisi itu. Nah, menurut Mas Restu dalam konteks itu saya menggarisbawahi soal itu perjanjian pranikah itu sih. Jadi itu penting karena apa ya, konsep itu kalau nggak disadari sejak awal, kesepahaman itu, apalagi soal isu gender itu kalau nggak sepaham sejak awal itu kan perspektif yang dipakai itu kan mungkin yang konvensional lah katanya itu. Yang konvensional itu ya pada saat itu tadi budaya patriarkinya yang konsep patriarkinya yang kental. Nah itu di satu sisi kan bermasalah itu. Nah itu gimana itu perjanjian pranikah itu atau biasanya kan ono itu ya sebutannya apa sih, saya lupa ya, itu loh ada trainingnya sekolah pranikah atau kan kursus pranikah. Lalu pas di ini pas nikah ya ono anune kayak pengajiannya gitu kan. Nah, dua-duanya lah, kursus pranikah, perjanjian pranikah, lalu itu malah 3 itu, sama pas nikah itu ada pengajiannya. Kadang kan pas pengajian saya sering malah dengar itu menjadi sangat itu bias gender gitu. Nah mungkin kita bahas itu Mas, karena ini penting sebenarnya ya. Di satu sisi itu basic di awal kayak gitu itu soal perjanjian pranikahnya, soal kursus kursus pranikah ya benar ya, sama itu tadi pas pengajian nikahnya itu gimana itu? Sebenarnya kan kalau bicara soal pranikah itu kan sempat perdebatan sih ketika kemudian ada yang mengusulkan untuk adanya sekolah atau kursus pranikah itu ya. Yang dulu itu kemarin yang diusulkan sama
siapa itu, salah satu istri dari gubernur siapa gitu kan, sempat viral waktu itu ya. Tapi itu debatable karena ketika kemudian dipaksa untuk mengikuti kursus pranikah, itu kan dia nanti akan melibatkan institusi, siapa yang akan menyelenggarakan itu gitu kan, terus kemudian seperti apa silabusnya bahasanya kan gitu, materinya itu seperti apa, atau apakah itu juga nanti ujung-ujungnya timbulnya karena pemaksaan, bukan karena kesadaran atau keinginan kesepakatan dari pasangan itu untuk mengadakan kursus tersebut kan gitu, atau sekolah gitu kan, atau perjanjian. Nah tapi gini, ketika kemudian kalau menurut saya ketika kemudian norma masyarakat itu masih patriarki ya gitu kan, kalau bicara soal patriarki itu kan, dominasi laki-laki terhadap perempuan itu kan, itu menjadi salah satu faktor juga yang kemudian menyebabkan banyaknya perceraian. Tidak bisa dipungkiri seperti itu. Nah ketika kita membandingkan di negara Eropa misalnya atau Amerika dengan negara Asia, Indonesia itu berbeda. Secara perspektif masyarakatnya ketika membina rumah tangga itu, mereka udah clear soal gender itu, antara laki-laki dan perempuan, ada pembagian tugas, nggak masalah gitu kan, gaji si istri lebih besar daripada suami kan gitu. Kalau di sana itu kebanyakan caranya tidak, paling banyak itu bukan faktor ekonomi, tapi faktor ketidakharmonisan, selingkuh dan lain-lain. Nah di Indonesia itu faktor ekonomi menjadi faktor yang cukup dominan adanya perceraian itu. Di samping juga faktor dominan ini dia bisa menjadi faktor yang lainnya, misalnya karena faktor ekonomi itu tadi, kemudian selingkuh gitu kan, kemudian ada kekerasan seksual yang terjadi, kekerasan fisik yang terjadi seperti itu. Karena biasanya sih ketika orang dia tertekan dengan situasi ekonomi ya, pelampiasannya ke siapa? Kalau tidak, biasanya sih pelampiasannya ke orang yang paling dekat, atau secara teori itu ya si istri yang menjadi pelampiasan. Ketika dia misalnya ditekan sama atasan atau ada masalah kerjaan, nah pelampiasannya itu biasanya ke orang yang dianggap dekat. Tapi karena dia itu tadi tidak kemudian tidak bisa mengendalikan pikirannya, emosinya, sehingga pelampiasannya ke istrinya misalnya, atau sebaliknya ya. Kan gitu. Oke. Nah sejauh ini sudah efek belum sih soal kursus pranikah? Maksudnya udah kelihatan berdampak enggak sih? Belum sebenarnya? sih, karena kan sebenarnya itu atau kan mungkin bisa dikritisi dulu sebenarnya ada kekurangan enggak deh, bisa jadi substansinya. Jangan-jangan pas kursus pranikah atau kan pas pengajiannya itu masih bias gendernya kental, jangan-jangan. Saya kan belum tahu itu. Ya. Nah, mungkin bisa sebenarnya situ ya. Kalau ingin seperti itu menurut saya idealnya dia harus organik. Organik dalam artian dia tidak terinstitusi, terlembagakan. Artinya tidak ada keharusan atau itu menyebabkan paksaan bagi pasangan tersebut untuk melakukan. Karena kalau seperti itu nanti ya dia ujung-ujungnya nggak baik. Maksudnya nggak, karena ada paksaan itulah yang kemudian ya menjalaninya terpaksa. Tetapi kalau menjalaninya itu dengan satu kesepakatan bahwa kita butuh nih perjanjian pranikah, masing-masing sepakat oke, seperti apa, nah itu harus disepakati secara sadar ya, dan antara kedua belah pihak itu, misalnya apa aja nih kesepakatannya. Misalnya kesepakatannya nih salah satu poinnya nih, butirnya, pasalnya gitu ya bahasanya, dalam setahun jangan dulu punya anak karena fokus pada karir misalnya masing-masing misalnya, itu dicantumkan nggak masalah kan itu. Sehingga ketika si suami dalam berhubungan seksual dia
tidak mau memakai kondom gitu. Itu ada perjanjiannya itu loh. Nanti kalau kamu nggak pakai kondom, nanti spermanya akan kena ovum dan akan membuahkan anak kan gitu. Itu untuk antisipasi bahwa ada perjanjian pranikah yang sudah disepakati dan kamu harus tunduk itu. Oh ya udah, dalam setahun jangan bikin anak dulu kan gitu. Itu perjanjian pranikah. Kalau sekarang yang kursus pranikah itu, kalau kursus pranikah ya sebenarnya gini, orang tua yang dia membimbing anaknya itu kan bisa aja memberikan nilai-nilai sebelum dia nikah itu kan. Artinya kursus pranikah ini kan bisa dilakukan itu terhadap orang tua kepada anaknya secara organik. Enggak, sejauh ini kan kayaknya itu difasilitasi ya oleh Depak ya, kalau nggak salah ya. Bisa aja difasilitasi, tetapi sampai sekarang tidak menjadi keharusan karena belum dimuat dalam undang-undang. Tapi Departemen Agama bisa memfasilitasi, boleh. Misalnya ada pasangan yang ingin kursus pranikah, itu bisa. Secara konsep itu sebenarnya bagus sih, menarik kan untuk di ini ya. Tapi nanti harus juga disadari atau diwaspadai konten kursusnya itu seperti apa kan gitu. Ya, jadi banyak problem kan. Ya, kritikannya kan selain itu ya konten, terus nanti sifatnya seperti apa gitu kan. Terus juga penyelenggaranya terinstitusi atau enggak, itu juga bermasalah. Karena kalau sudah terinstitusi berarti mau nggak mau. Artinya misalnya kalau ada biaya, ada kos yang harus dibayar, terus mungkin anggapannya terlalu ribet karena birokratis segala macam, itu kan menjadi persepsi di masyarakatnya kan gitu, yang menjadi kontra kan gitu, kayak gitu. Oke. Ya, di satu sisi memang saya melihat memang itu sebenarnya menarik. Ide itu kan menarik karena banyak orang mungkin di kasus-kasus sebelumnya gitu kan nikah aja apalagi tadi sempat nyinggung nikah muda tadi kan, tanpa ada persiapan psikologisnya seperti apa nanti loh, nikah itu akan seperti ini, menemui akan seperti ini. Kalau itu nggak disiapin misalkan, maksudnya ujuk-ujuk ya nikah bisa jadi shock gitu kan. Nah itu menarik, makanya ide sebagai kursus pranikah itu sebenarnya di satu sisi itu menarik, dan menurut saya problemnya adalah bagaimana ya konten-kontennya akan seperti apa untuk itu. Jangan sampai itu nanti malah mereproduksi ketidakadilan gender dalam keluarga ya, bisa jadi. Bisa jadi. Karena jadi kan malah itu kan seperti nilai-nilai pas pernikahan, simbol-simbol pernikahan itu di budaya tertentu itu kan sangat patriarki ya kalau kita lihat. Lalu itu menunjukkan sebuah nilai, entah di pengajian atau simbol-simbol pernikahannya. Sebenarnya kan kelihatan itu. Nah, kalau itu nggak ada semacam representasi ulang dalam konteks yang lebih kritis, nah, itu problematik sebenarnya. Kan gitu. Nah, secara wadahnya sih sebenarnya menarik. Jadi menurut saya kursus pranikah atau sekolah pranikah lah bahasanya, entah itu berapa lamanya, itu menurut saya penting, tapi jangan lupa desain kontennya itu seperti apa gitu banyak. Nah, yang terakhir soal ininya pengajian atau pesan-pesan kan, yang nikah kan beragam ya, beragam keyakinan gitu. Bisa jadi pas nikah itu kan kadang ada pesan-pesan dari tokoh agamanya masing-masing ya. Beberapa kadang kan kita temui itu pesan-pesan itu menjadi sangat itu loh, sangat mendiskreditkan lah kalau saya lihat, itu sangat bias gendernya itu kelihatan sekali. Nanti jangan lupa kalau suami datang ya udah harus nyiapin gini-gini, kalau suami mau pergi kadang muncul gitu. Wah ini gimana ini repot juga ini kalau karena itu melegitimasi kultur yang sebenarnya yang
mestinya dikritisi itu tadi Ya. dalam konteks pencegahan perceraian juga sebenarnya. Iya, Gimana itu? betul. Jadi gini Mas, menurut saya ya, ketika agama itu dia memperjuangkan keadilan, itu juga termasuk dalam ranah memperjuangkan keadilan gender. Nah, Cuman dalam prakteknya penceramah atau ulama-ulama itu luput. Jadi dia diskriminatif gitu kan. Laki-laki ya dominasi laki-laki terhadap perempuan gitu kan. Peran laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nah, itu yang menurut saya seharusnya didudukkan ketika kemudian agama mengajarkan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gitu kan. Artinya setiap manusia itu derajatnya sama di mata Tuhan, baik laki-laki ataupun perempuan. Seharusnya itu juga harus dipraktekkan di manusianya itu sendiri. ya. Kan gitu. Tetapi ya banyak kan ustadz-ustadz yang ketika ceramah ya dia bias gender gitu karena nggak clear gitu, atau memang nggak diajari soal pemahaman seperti itu tadi. Nah makanya ada juga sih yang kemudian dia kelompok agamawan yang dia cukup fair, cukup adil melihat posisi seperti itu. Jadi berbeda-beda sih gitu. Iya, Walaupun kebanyakan penceramah itu pengajian, misalnya di pengajian itu ya ngomongnya ya kayak gitu tuh. sebenarnya saya beberapa kali nemui yang memang cukup bagus lah. Konsep adil gendernya itu sangat kental muncul dan itu ada di pengajian tingkat. Yeah. Tapi juga yang bias gender ya banyak. Banyak ya. Nah, ini Yeah. agak repot juga ini dalam Yeah. konteks kalau kita ini ya, karena kampanye soal adil gender itu kalau ini di keluarga itu kan juga dimulai di awal-awal pernikahan juga kayak gini kan. Yeah. Soal nanti pada akhirnya soal pengasuhan, soal bagaimana ekonomi berjalan dalam keluarga, Yeah. pembagian tugas macam-macam itu kan ini basic awal ini sebenarnya kan gitu, pemahaman awal itu. Yeah. Ya mungkin beberapa kalau orang yang sudah punya pemahaman pengetahuannya itu ya formalitas ya tiru penting tiru ya bisa jadi kadang ya gitu aja pas ada ceramah atau dari tokoh agama misalkan. Yeah. Tapi dia prakteknya ya saya sebenarnya punya konsep sendiri dalam konteks itu. Cuma kan ini didengar banyak yang datang itu dan orang melihat oh mestinya memang gitu kan, itu seperti sosialisasinya juga. Nah, Yeah. itu gimana ini? Ya, menurut saya ini memang gender mainstreamingnya itu di level berbagai institusi khususnya depan atau mungkin di lembaga-lembaga keagamaan itu menurut saya masih butuh banyak energi untuk dimaksimalkan itu. Ya sepakat sih Mas. Saya sepakat itu karena bicara soal keadilan gender itu kan bicara soal HAM, itu kan bicara soal hukum, terus bicara soal konteks masyarakat, perspektif masyarakatnya memandang keadilan, kesetaraan, persamaan gitu kan. Nah itu yang kemudian menurut saya masih luput atau belum maksimal dilakukan, misalnya di Departemen Agama, atau kemudian ini masih terjadi di masyarakatnya ketika kemudian masyarakatnya itu masih patriarkis gitu ya, masih mengagungkan laki-laki atau mendiskreditkan perempuannya kan gitu. Nah ini menjadi upaya yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman, penyadaran ke masyarakat gitu loh, bahwa bicara konteks gender itu ya adanya persamaan, adanya pembagian kerja, pengakuan hak dan kewajiban masing-masing kan gitu. Nah itu yang kemudian harus dimaksimalkan, karena kalau tidak nanti ya itu tadi salah satu akibatnya adalah meningkatnya perceraian kan gitu. Itu ya terkait konteks persepsi atau perspektif masyarakatnya tersebut sih. Nah, karena keluarga kan dia lingkungan terkecil dari masyarakat kan gitu. Sehingga keluarga ini yang menjadi benteng kita ya, termasuk saya gitu, kita semua bagaimana menjalin relasi dengan manusia yang lainnya dalam keluarga.
menjalin relasi dengan manusia lainnya kan lingkup terkecilnya kan keluarga, kan gitu. Seperti apa keluarga yang akan kita bangun? Nah itu yang menurut saya menentukan di masa depannya apakah berjalan baik atau buruk, kan itu. Dan sebenarnya juga untuk ini ya, sebenarnya apa ya, untuk menghindari anggapan bahwa kalau kampanye atau sosialisasi atau pendidikan soal gender itu juga sejak awal, itu nanti nggak ada anggapan di masa mungkin setelah nikah itu nanti dia ikut kebetulan ono acara soal gender lalu wah kok iki sekarang banyak usul itu atau banyak pandangan bisa dikatakan dalam tanda kutip wah ini wani karo suami kan kadang munculnya gitu. Ini berarti gender itu yang membuat istri berani sama suami itu ya kan kadang gitu karena nggak ada konsep sejak awal juga si laki-laki soal pemahaman soal itu. Jadi itu problematik kan sebenarnya itu. Sebenarnya itu menarik memang kalau ya ini memang struktural ya, istilahnya gender mainstreaming ini sebenarnya tidak melulu ini di bawah kementerian pemberdayaan perempuan atau apa gitu ya. Kalau gender mainstreaming ya dia harus masuk di berbagai instansi, terlihat dalam kebijakannya, terlihat dalam tindakan aplikasinya itu. Jadi itulah gender mainstreaming agak terasa gitu loh. Jadi kalau di Depak atau apa ya mesti udah muncul itu di ceramah-ceramahnya, di pendidikan dan gitu kira-kira ya kalau kita melihat. Nah itu tantangannya ketika kita menghadapi masyarakat yang masih seperti itu ya. Artinya kan masyarakat yang dia belum tercerahkan kan itu, masih menganggap bahwa pemahaman atau ajaran seperti itu kemudian dianggap berani sama laki-laki gitu kan. Enggak, berarti itu belum tuntas pemahaman yang diberikan. Kalau kemudian bisa memberikan pemahaman itu, indikatornya adalah bahwa kemudian masyarakat itu bisa menerima pandangan yang adil gender itu secara sadar dan ikhlas. Itu baru kemudian antara laki-laki dan perempuan itu bisa punya satu persamaan perspektif yang nanti bisa melakukan tindakan yang adil gender dan bisa melakukan komitmen gitu atau perjanjian kan gitu. Tapi itu butuh proses karena ya itu tadi masyarakat patriarki itu kan dia dipengaruhi oleh adat, agama, budaya kan gitu. Macam-macam kan itu. Budaya patriarki kan memang berlangsung sudah lama sekali kan. Bahkan sebelum kapitalisme kan gitu. Ya, itu sebenarnya agak kompleks lagi ya. Nanti nyangkut ke isu buruh juga. Iya. Misalnya tema berikutnya ya. Jadi sangat luas. Iya. Mungkin nanti bisa dibahas di setelahnya. Iya. Nah, mungkin penutup ya. Mungkin ini sudah hampir 1 jam kalau nggak salah. Mungkin Mas. Iya. Semacam tanggapan atau ulasan penutup lah kira-kira gitu soal sebenarnya kasus perceraian misalkan itu hendaknya disikapi seperti apa kira-kira oleh kita semua, oleh masyarakat, oleh media. Kalau memang itu itu tadi, kalau itu sebuah problem maka penyelesaian seperti itu, tapi kalau itu sebuah solusi maka akan seperti apa kira-kira gitu. Ya, jadi perceraian itu dia bisa muaranya 2 ya. Problem ketika kemudian hasil hakim menyatakan cerai tetapi kemudian ada embel-embel di belakangnya, yaitu misalnya soal anak atau soal harta gonok gini. Itu nanti menjadi problem kedua kan itu. Kan biasanya kan ada juga tuntutan harta gonok gini nih selama pernikahan itu kan, harta selama pernikahan itu kan. Nah,
Tetapi itu bisa juga perceraian menjadi solusi ketika kemudian ingin mengakhiri penindasan yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak pasangan tersebut, kan itu. Misalnya itu tadi bahwa perceraian itu dilakukan karena salah satunya ada yang mandul, kemudian ya sudah cerai gitu kan. Nah itu konsekuensi ya. Tetapi ada juga yang dia nggak harus cerai juga, misalnya tetap menjadi suami istri pasangan, tetapi dia mengadopsi anak, nggak harus cerai juga sih kan itu. Ada alternatif kan itu. Nah itu sih, sehingga pada dasarnya perceraian itu dia hak itu, dia menjadi hak manusia kan itu, hak yang kemudian harus siap dengan segala konsekuensi yang timbul kan itu. Karena hak itu melekat pada diri manusia, itu menjadi sesuatu yang berhubungan langsung akibatnya gitu, seperti itu sih. Jadi ya menurut saya sih boleh bercerai, tetapi harus juga siap dengan konsekuensinya kan itu. Sehingga harapannya sih kedepannya juga baik-baik saja gitu, tidak menimbulkan ya, masalah. Secara umum semoga Ya. tidak ada perceraian ya dalam konteks tertentu. Iya, Idealnya kan ya seperti itu kalau nikah ya pembahasan. sekali untuk selamanya. Tapi kalau perceraian itu tidak bisa dihindarkan, itu menjadi hak kan itu. Seperti itu sih Mas. Oke. Mungkin itu saja atau ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Cukup sih Mas. Cukup ya? Oke. Ya. Oke teman-teman sahabat Sinau Sareng semua, saya kira ini sudah 1 jam, sudah saatnya selesai. Mungkin kalau nanti teman-teman punya pertanyaan atau mungkin cerita-cerita atau tanggapan-tanggapan, boleh di-sharingkan di komen-komennya FB-nya Mitra Wacana, karena itu juga menjadi media pembelajaran. Jadi kasus-kasus pengalaman itu sebenarnya merupakan ya pembelajaran bagi kita semua. Kira-kira gitu. Mungkin itu. Terima kasih Mas Restu atas sharingnya. Sama-sama Mas. Terima kasih teman-teman Mas Ruli, Mas Robi yang menyiapkan ini semua. Sampai ketemu lain waktu. Selamat sore.